Bab 1. Hidup adalah suatu perjalanan. Hidup adalah perjalanan diri berdasarkan peta sukses yang kita rencanakan sendiri dengan penuh kesadaran. Pembaca, apa yang Anda lakukan akhir tahun lalu saat liburan panjang? Apakah Anda pergi berlibur ke Bali, ke Jakarta, ataukah ke luar negeri? Jika Anda berlibur, entah kemanapun, bagaimana perjalanan Anda? Siapa yang Anda ajak? Bagaimana kesan dan pengalaman selama liburan? Akhir tahun lalu, saya dan keluarga berlibur ke New Zealand selama 10 hari. Kami terbang dari Denpasar, transit di Sydney, Australia, dan meneruskan perjalanan ke kota Christchurch di South Island, New Zealand. Perjalanan liburan kami dimulai dari kota ini dan terus menuju ke North Island dan berakhir di kota Auckland. Selanjutnya, kami sekeluarga memisahkan diri dari rombongan dan terbang ke Australia dan berlibur selama 3 hari di Sydney dan bertemu dengan kakak istri saya yang sekarang menetap di sana. Sehabis itu, kami melanjutkan liburan di Denpasar selama 2 hari lagi sebelum akhirnya kembali ke Surabaya. Wow, sungguh suatu perjalanan yang luar biasa. Kami begitu menikmati perjalanan ini. Berlibur ke New Zealand bersama keluarga adalah salah satu impian yang saya tulis di buku impian saya di tahun 2005 dan baru kesampaian di akhir 2008. Pembaca, bukan perjalanan kami yang ingin saya ceritakan di sini. Yang ingin saya sampaikan adalah prosesnya. Bagaimana kami mewujudkan semua ini. Saat kami menghubungi agen perjalanan yang menyelenggarakan tur ke New Zealand, mereka telah menetapkan jadwal perjalanan dengan sangat rinci. Detail jadwal itu diberikan ke masing-masing peserta tur, lengkap dengan kota, hari, dan objek wisata yang akan dikunjungi. Semua sangat jelas, kami tinggal menjalaninya. Karena telah diatur dengan begitu rinci, hati-hati, cermat, dan sangat sistematis, kami dapat mengunjungi cukup banyak objek wisata dalam waktu yang cukup singkat. Semua peserta tur puas dan sungguh menikmati perjalanan ini. Pelayanan yang diberikan juga sangat baik. Bahkan karena begitu terkesannya dengan pelayanan yang diberikan, saya dan keluarga sampai berkata kepada tour leader, tahun depan kami akan tur lagi satu keluarga dan kami akan menggunakan jasa Anda. Ada satu hal lagi yang sangat penting yang perlu saya sampaikan. Sebelum berangkat ke suatu negara, kita perlu mengurus visa. Visa adalah izin untuk masuk ke suatu negara. Karena mau berlibur ke New Zealand dan Australia, kami harus dan wajib mendapatkan visa ke kedua negara ini. Kami pun harus mengurusnya di Kedutaan Australia dan New Zealand. Ternyata ada cukup banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Tidak bisa ditawar sedikit pun. Begitu ada satu surat atau kelengkapan administrasi yang kurang, visa tidak akan bisa keluar. Pembaca, inti dari cerita saya di atas adalah bahwa untuk berlibur saja kita perlu merencanakannya dengan cermat. Memang kalau mengikuti tur, urusan menjadi sangat mudah. Kita tinggal membayar dan semuanya diurus oleh agen perjalanan. Berbeda dengan anggota rombongan lainnya, karena kami sekeluarga akan melanjutkan perjalanan ke Sydney dan Denpasar, dan ini di luar jadwal yang diatur oleh agen perjalanan, kami perlu merencanakan perjalanan kami sendiri, mulai dari urusan naik pesawat apa, menginap di hotel mana, objek wisata mana yang akan kami kunjungi, menyewa mobil, dan sebagainya. Pembaca, tolong jawab pertanyaan ini. Seandainya Anda akan berlibur ke luar negeri dan tidak menggunakan jasa agen perjalanan, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan langsung membeli tiket dan berangkat ke negara tujuan? Ataukah akan menyusun perjalanan Anda secara mendetail seperti dilakukan oleh agen perjalanan? Apa yang akan terjadi bila Anda tidak melakukan perencanaan yang matang? Jawabannya sudah pasti Anda akan menyiapkan diri dengan baik. Anda tentu akan menyusun peta perjalanan Anda. Anda, sama seperti juga saya, pasti akan sangat hati-hati dalam merencanakan semuanya. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih penting? Perjalanan liburan ataukah perjalanan hidup? Sudah tentu, Anda akan menjawab perjalanan hidup.
Oke, kalau begitu, saya lanjutkan lagi. Jika perjalanan hidup sangat penting, apakah Anda telah melakukan perencanaan yang mendetail dan hati-hati? Apakah Anda punya peta perjalanan hidup Anda? Sebelum saya teruskan, saya ingin bercerita. Saat mengatur ulang buku-buku di perpustakaan pribadi di rumah, saya menemukan peta Surabaya yang dulunya saya gunakan sebagai penunjuk jalan. Ada 3 peta yang saya temukan. Pertama, peta edisi tahun 2000 dalam bentuk 1 lembar besar. 1 lembar peta ini menggambarkan seluruh wilayah kota Surabaya. Peta kedua adalah keluaran Periplus edisi 2003 dalam format buku dan cukup mendetail. Peta ketiga, juga terbitan Periplus, adalah edisi 2007 dalam bentuk buku yang cukup tebal. Begitu melihat peta-peta itu, saya langsung teringat dengan bahasa orang NLP yang mengatakan bahwa the map is not the territory. Malam hari, saat sudah agak santai, saya duduk dan berpikir. Saya teringat dengan diskusi yang saya lakukan dengan seorang sahabat saya saat ia datang ke Surabaya beberapa waktu lalu. Saat itu kami berdiskusi mengenai peta kehidupan. Pembaca, hasil pengamatan saya terhadap hidup dan kehidupan banyak orang, termasuk kehidupan saya pribadi, menghasilkan satu kesimpulan yang menarik. Ternyata sukses itu sebenarnya sangat mudah. Sungguh, sukses itu sangat mudah. Namun, walaupun mudah, tidak ada jalan pintas. Semua harus melalui proses yang benar. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan untuk bisa sukses? Kembali ke peta, orang sulit sukses dalam hidup karena peta yang mereka gunakan sudah ketinggalan zaman, sudah tidak up to date. Banyak orang bersikeras menggunakan peta kuno, peta dari zaman bahela yang mungkin mereka susun saat masih di bangku SMA atau kuliah sebagai penunjuk jalan hidup mereka. Peta ini sudah tentu sangat akurat untuk zaman itu, namun untuk zaman sekarang tentu sudah sangat tidak memadai. Ada sangat banyak perubahan di teritori atau kehidupan yang belum terakomodasi di peta kehidupan kita yang lama. Saat membandingkan 3 peta di atas, saya menemukan satu fakta menarik. Semakin up to date peta yang ada di tangan saya, akan semakin jelas wilayah yang saya amati. Peta keluaran terakhir tentu sangat mendetail, lengkap dengan berbagai update yang terjadi di lapangan atau teritori, sudah begitu masih dilengkapi dengan CD. Saat saya melihat dan membandingkan peta lembaran besar dengan peta keluaran 2007, terlihat jelas ada begitu banyak perbedaan. Bisa Anda bayangkan apa yang akan terjadi bila saya menggunakan peta lama untuk mencari wilayah baru di Surabaya Barat? Tentu tidak akan bisa saya temukan. Mengapa? Karena saat peta lama ini dicetak, wilayah baru itu sama sekali belum ada. Masih berupa sawah atau lahan kosong. Sekarang sudah menjadi perumahan mewah, lengkap dengan segala fasilitas penunjangnya. Sebaliknya, dengan menggunakan peta keluaran 2007, saya dengan mudah dapat menemukan alamat di wilayah yang sama sekali belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Seringkali orang saat bingung karena suatu wilayah yang mereka kunjungi tidak terdapat di peta mereka, akan menyalahkan wilayahnya. Loh, kok wilayah ini nggak ada di peta ya? Seharusnya mereka berkata, loh, kok peta ini tidak meliputi wilayah ini ya? Hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Banyak orang tidak mau mengupdate petanya. Mereka bersikeras bahwa peta mereka lah yang paling lengkap dan akurat. Akibatnya, saat peta ini tidak lagi akurat dalam menjelaskan wilayah kehidupan, kita akan bingung dan akhirnya frustrasi. Inilah faktor utama mengapa orang begitu sulit mencapai sukses yang mereka inginkan. Peta yang seharusnya menjadi alat bantu justru menjadi penghambat mereka. Alasan utama orang tidak mau mengupdate peta mereka antara lain karena tidak tahu bahwa mereka punya peta. Alasan kedua, mereka tidak tahu caranya. Ketiga, insting mempertahankan zona kenyamanan. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Virginia Satir. Most people think the will to survive is the strongest instinct in human beings, but it isn't. The strongest instinct is to keep things familiar.
Dari sekian banyak klien yang telah saya bantu, saya melihat satu pola yang konsisten. Umumnya, klien berapapun usianya saat bertemu saya, menggunakan peta yang mereka dapat atau susun saat masih duduk di bangku SMA. Ada beberapa yang menggunakan peta dari masa kuliah, selanjutnya mereka tidak pernah mengupdate-nya. Itulah sebabnya mengapa mereka mengalami berbagai kesulitan hidup. Nah, bagaimana dengan peta Anda? Sudahkah Anda memutuskan untuk terus mengupdate peta kehidupan Anda? Jika kita konsisten mengupdate peta kita, sukses menjadi sungguh mudah diraih. Pembaca buku ini akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara mengupdate berbagai informasi sehingga peta Anda akan selalu up to date. Bahkan dengan memahami cara kerja pikiran, khususnya pikiran bawah sadar, kita tidak lagi akan direpotkan oleh arah yang akan kita tuju. Loh, kok bisa? Ya, karena pikiran bawah sadar tak ubahnya GPS, Global Positioning Satellite, yang jauh lebih akurat. Mungkin Anda akan bertanya, Pak Adi, peta perjalanan hidup ini maksudnya apa sih? Peta perjalanan hidup adalah apa yang ingin Anda menjadi, alami, lakukan, dan miliki di masa depan saat Anda menyusuri jalan panjang kehidupan. Pak, saya masih bingung nih, bisa lebih spesifik? Singkatnya begini, apakah Anda punya daftar impian tertulis? Loh, apa hubungannya? Apa hubungan daftar impian dengan peta perjalanan hidup? Begini, ketika ingin berlibur, kita menentukan mau kemana, kapan tiba di tempat tujuan, apa yang akan dilakukan di sana, dengan siapa kita pergi, menginap di mana, dan sebagainya. Nah, begitu pula dengan hidup. Kita perlu menentukan mau ke mana, apa yang akan kita lakukan, kapan kita melakukannya, dengan siapa kita melakukannya, apa yang ingin kita miliki, kontribusi positif apa yang akan kita berikan kepada diri kita, keluarga, dan lingkungan. Ingin menjadi manusia seperti apa, baik dalam aspek fisik, emosi, maupun spiritual. Bidang usaha apa yang ingin kita tekuni dan jalani. Jenjang karir apa yang ingin kita capai dan kapan mencapainya. Berapa penghasilan kita, rumah seperti apa yang kita inginkan, anak mau disekolahkan di mana, ingin berlibur ke mana, seberapa sering kita berlibur, dan sebagainya. Sudah jelas? Apa yang saya sebutkan di atas barulah sebagian contoh peta perjalanan hidup yang biasanya saya sebut dengan peta sukses. Salah satu alasan utama mengapa orang tidak berhasil dalam hidupnya adalah karena mereka tidak punya peta. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan perjalanan menyusuri belantara kehidupan yang tidak kita kenal tanpa peta yang akurat? Kalau saya nggak perlu pakai membuat daftar impian segala, sungguh merepotkan dan belum tentu tercapai. Saya bisa memahami apa yang Anda ucapkan. Coba periksa diri Anda dengan jujur bagaimana kualitas capaian hidup Anda. Apakah Anda puas dengan diri Anda? Jujur, saya belum pernah bertemu dengan orang sukses di bidang apa saja yang hanya mengandalkan dalam tanda kutip ilmu mengalir. Semua pribadi sukses dan luar biasa yang saya jumpai dan kenal, entah lewat perjumpaan langsung atau melalui buku-buku mereka yang saya pelajari dan baca, punya satu kesamaan. Apa itu? Mereka punya impian tertulis dan mendetail. Loh, Pak, saya juga kenal orang yang tidak pernah menulis impiannya tetapi bisa berhasil. Benar yang Anda katakan. Mereka tampaknya tidak pernah menulis impian mereka. Namun coba tanyai mereka lagi. Saya yakin mereka punya daftar impian. Walaupun tidak tertulis, daftar impian ini ada di dalam pikiran mereka. Nah, kalau begitu, kita bisa sukses tanpa perlu menulis daftar impian, kan? Jawaban singkat, iya. Impian yang tidak tertulis tetap bisa dicapai, tetapi dengan syarat tertentu. Saya akan menjelaskan hal ini di bab berikutnya, namun ingat, tidak banyak orang yang mengetahui rahasia ini. Jadi tolong, rahasia ini disimpan baik-baik. Karena Anda adalah pribadi yang istimewa, saya bersedia berbagi rahasia ini dengan Anda. Janji ya, nanti setelah tahu Anda akan menyimpannya baik-baik. Nah, kembali ke orang yang sukses, walaupun tidak menuliskan impian mereka. Bisa Anda bayangkan bagaimana sukses yang ia capai seandainya ia menuliskan impiannya. Belum ditulis saja sudah begitu luar biasa, apalagi kalau tertulis.
Pak Adi, apakah setiap orang harus punya daftar impian? Tidak harus. Semua tergantung pada diri sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh serius dengan hidup kita perlu membuat peta sukses. Kita perlu membuat daftar impian. Setelah membaca sejauh ini, Anda pasti akan bertanya, oke, kalau begitu bagaimana cara membuat peta sukses atau perjalanan hidup? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan memberikan gambaran apa yang terjadi pada hidup kebanyakan orang. Masa depan ada di masa lalu. Anda tidak salah baca, benar. Untuk kebanyakan orang, masa depan mereka ada di masa lalu. Apa maksudnya? Saya berani menulis seperti itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Pengalaman melakukan praktek terapi terhadap sangat banyak klien, serta akumulasi pengalaman memberikan seminar kepada puluhan ribu orang dan berinteraksi langsung dengan peserta workshop berbasis terapi yang saya selenggarakan. Saya pernah membaca kalimat motivasi, "Your past doesn't equal your future," atau masa lalu Anda tidak sama dengan masa depan Anda. Maksudnya, apapun yang terjadi di masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Namun kebanyakan orang tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan saat ini dipengaruhi oleh apa yang mereka alami di masa lalu. Dengan kata lain, masa lalu menentukan masa sekarang mereka, dan masa sekarang menentukan masa depan. Apabila orang tidak menyadari hal ini, tidak mau tahu atau secara sadar tidak mau melakukan intervensi untuk mengubah arah hidup mereka, apa yang akan terjadi di masa depan sama dengan yang telah terjadi di masa sekarang yang merupakan akibat dari apa yang dialami di masa lalu. Dengan kata lain, masa depan sama dengan masa sekarang yang sama dengan masa lalu. Jika tetap berpegang teguh pada pernyataan bahwa your past doesn't equal your future, kalimat ini perlu sedikit dimodifikasi. Saya menambahkannya menjadi masa lalu tidak sama dengan masa depan bila kita mengembangkan kesadaran diri untuk berpikir dan bertindak dengan prinsip kekinian. Apa maksudnya? Dari berbagai kasus yang telah saya telaah, saya menemukan bahwa hampir semua tindakan kita saat ini dipengaruhi oleh kesimpulan dari pengalaman hidup kita di masa lalu, baik yang positif maupun yang negatif. Dengan kata lain, selama kita tidak mengembangkan kesadaran diri untuk berpikir dengan prinsip kekinian, kita akan selalu beroperasi dengan automatic pilot. Sebenarnya pikiran kita tidak mengenal masa lalu atau masa depan, yang ada hanyalah masa sekarang. Agar lebih jelas, saya akan memberikan contoh. Baru-baru ini, saya menangani seorang klien yang usianya masih sangat muda, belum 40 tahun. Lulusan dari universitas ternama di luar negeri, tetapi telah menjadi seorang pimpinan perusahaan besar. Klien saya ini, sebut saja Pak Hendro, bercerita bahwa ia mengalami kesulitan berbicara di depan umum. Jika diminta berbicara di depan orang banyak, ia selalu merasa takut, tidak berdaya, jantung berdebar, muka pucat, keringat dingin, merasa kecil atau inferior, dan tidak tahu apa yang harus diucapkan. Dari mana Pak Hendro belajar merespons seperti ini? Sudah tentu dari masa lalunya. Di masa lalu, saat ia masih berusia 4 tahun, ternyata ayahnya suka membanding-bandingkan dirinya dengan tetangganya. Tujuan si ayah sebenarnya baik, yaitu agar Hendro maju. Namun, si ayah tidak menyadari bahwa hal itu ternyata sangat melukai hati Hendro. Selain itu, saat duduk di kelas 1 SD, Hendro pernah diolok-olok kawan sekelasnya karena kaos kakinya bolong. Pengalaman traumatis inilah yang akhirnya membuat Hendro seperti sekarang ini, takut berbicara di depan umum, merasa diri kecil dan tak berdaya. Bila tidak dibantu mengatasi masalah ini, Pak Hendro selamanya akan merasa takut berbicara di depan umum, sehingga dalam hal kemampuan ini, masa depannya akan sama dengan masa sekarang dan sama dengan masa lalunya. Untunglah ia sadar bahwa hal ini harus dibereskan. Saya hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk menemukan sumber masalah dan mengatasinya. Pak Hendro sekarang sudah sangat percaya diri. Satu contoh lagi agar semakin jelas. Seorang klien, sebut saja Pak Nugroho, adalah seorang pimpinan perusahaan yang menjual peralatan kantor. Dengan posisinya yang tinggi, ia punya penghasilan yang sangat besar. Namun tahukah Anda berapa saldo di buku tabungannya? Anda pasti tidak akan percaya bahwa saldo tabungannya tidak pernah lebih dari 3 juta rupiah.
Benar, Anda tidak salah baca, tidak lebih dari 3 juta rupiah. Loh, kok bisa? Apakah ia tidak bisa menabung? Pak Nugroho telah berusaha menabung, namun selalu saja ada yang membuat ia membeli barang-barang yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Ia sendiri bingung mengapa ia begitu konsumtif. Agar bisa menabung dan uangnya tidak habis percuma, ia sampai memaksa dirinya membeli rumah besar dan mengambil kredit di bank. Dengan demikian, sebagian besar penghasilannya harus dalam tanda kutip ditabung dalam bentuk cicilan KPR. Saya membantu Pak Nugroho menemukan akar masalah dan berhasil membantu mengatasinya. Ternyata, saat masih berusia 12 tahun, ia pernah meminta uang kepada ibunya untuk membeli makanan. Namun ibunya tidak mengabulkan. Nugroho kecewa dan marah sekali dan membuat keputusan, nanti kalau saya besar, kalau sudah bisa punya uang sendiri, saya akan membeli apa saja dan ibu tidak bisa melarang saya. Dan memang demikianlah yang terjadi. Satu contoh lagi, seorang klien sebut saja Pak Budi telah berhasil membangun bisnis hingga level tertentu, tetapi kemudian tiba-tiba ambruk. Ia membangun bisnis lain, sukses, dan ambruk lagi. Hal ini terjadi hingga berkali-kali. Pak Budi kaget sekali saat saya menjelaskan bahwa apa yang ia alami sebenarnya menunjukkan pola yang berulang. Pola ini adalah sabotase diri. Hal ini adalah akibat dari pengalamannya di masa lalu. Ternyata orang tuanya saat ia masih kecil pernah dihina oleh salah satu pamannya yang kaya. Perasaan sakit hati ini kemudian dihubungkan dengan status pamannya yang kaya. Jadi kesimpulan Budi kecil saat itu, pamannya sombong dan menghina orang tuanya karena pamannya kaya, punya banyak uang dan sukses. Dengan kata lain, orang semacam itu adalah orang jahat. Itulah sebabnya saat berhasil menjadi orang kaya, sukses dan banyak uang, ia langsung merasa tidak nyaman dan tanpa sadar melakukan sabotase diri yang mengakibatkan usahanya hancur. Sudah jelas, tadi saya mengatakan bahwa masa lalu tidak sama dengan masa depan bila kita mengembangkan kesadaran diri untuk berpikir dan bertindak dengan prinsip kekinian. Kesadaran inilah yang membuat kita bertindak tidak lagi berdasarkan database atau program pikiran akibat pengalaman masa lalu, tetapi berdasarkan kondisi kita saat ini. Inilah yang saya maksud dengan prinsip kekinian. Prinsip kekinian menyatakan bahwa saat ini adalah titik awal dari langkah kehidupan yang akan kita tempuh. Kita beroperasi dengan pengetahuan, pengalaman, pemahaman, prinsip hidup, dan kebijaksanaan yang berhasil kita kembangkan hingga saat ini. Kita tidak membiarkan masa lalu mendikte hidup kita. Kita mengenang masa lalu hanya sebagai sejarah hidup kita. Kita belajar dari masa lalu dan menjadi lebih bijaksana. Masa depan tidak sama dengan masa lalu. Sekarang Anda paham bahwa masa depan bisa sama dengan masa lalu. Masa depan juga bisa tidak sama dengan masa lalu. Lalu bagaimana cara merancang masa depan? Untuk membantu Anda lebih memahami apa yang saya maksudkan, perhatikan diagram berikut ini. Masa lalu, tanda panah, masa sekarang, tanda panah, masa depan. Skenario 1, masa depan sama dengan masa lalu. Skenario 2, masa depan tidak sama dengan masa lalu. Masa lalu, tanda panah, masa sekarang, tanda panah, potensi, masa depan 1, masa depan 2, masa depan 3, masa depan 4. Mengapa masa depan disebut potensi? Karena masa depan tergantung pada apa yang kita tetapkan saat ini. Masa depan ditentukan oleh impian yang berani kita putuskan untuk diraih. Masa depan tergantung pada apa yang kita rencanakan saat ini. Apa yang akan kita putuskan untuk menjadi masa depan kita, ini semua tergantung pada diri kita sendiri. Perencanaan masa depan setiap orang tidak sama. Itulah sebabnya jalan hidup setiap orang juga berbeda. Bila di masa sekarang kita tidak membuat keputusan tentang masa depan seperti apa yang akan kita jalani, kita akan menjalani masa depan, masa sekarang di masa depan. Tidak ada yang berubah di masa depan. Kita tinggal mengulang apa yang telah kita jalani saat ini. Jika sudah puas dengan kondisi hidup Anda saat ini, Anda tidak perlu melakukan hal lain, cukup teruskan apa yang telah Anda lakukan sekarang. Namun jika tidak puas, Anda perlu melakukan perencanaan perubahan secara sadar.
insinyur elektro, yang pengusaha jadi pendidik. Saya lahir dari keluarga yang cukup sederhana di Tarakan, satu kota kecil di ujung utara Kalimantan Timur. Saya tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak sebaya saya, tidak ada yang istimewa. Saat berusia 6 tahun, saya langsung masuk SD Kristen Tunas Kasih karena saat itu belum ada TK. Sekolah ini didirikan oleh paman saya yang kebetulan seorang pendeta dan gembala gereja di Gereja Kebangunan Kalam Allah, GKKA Tarakan. Saat masih duduk di kelas 1 SD, saya tinggal kelas. Ini tentu bukan salah guru-guru saya. Yang salah adalah saya sendiri. Saya cukup mendablek di awal masa sekolah. Apakah saya sedih? Sama sekali tidak. Saya justru bangga dan bersyukur. Loh, bayangkan. Bila orang lain hanya perlu 6 tahun, saya 7 tahun. Kita semua tahu, SD adalah sekolah dasar. Nah, dengan menjalani jenjang pendidikan ini lebih lama, itu berarti dasar atau fondasi saya untuk sukses lebih kuat, bukan? Ya, setidak-tidaknya inilah alasan lumayanlah untuk menghibur diri. Selesai SD, saya melanjutkan ke SMP di sekolah yang sama. Saya melaluinya dengan baik dan bercita-cita meneruskan pendidikan di SMA di Jawa. Saat inilah ayah saya yang telah mengembangkan usaha yang cukup maju, mulai mendidik saya untuk mengerti soal bisnis. Saya lulus SMP dengan nilai standar. Selepas SMP, seperti telah direncanakan, saya melanjutkan pendidikan ke SMA Santo Yusuf Malang. Selama 3 tahun, saya menempuh jenjang pendidikan ini dengan penuh perjuangan, karena level pendidikan di kota kecil seperti Tarakan berbeda dengan di alma mater Kosayu ini. Saya harus pontang-panting selama 6 bulan untuk mengejar berbagai kekurangan saya, khususnya di bidang matematika, fisika, dan kimia. Masa SMA adalah masa yang sangat berkesan. Saat duduk di kelas 2, saya berkenalan dengan seorang murid SMP kelas 3 yang masih imut-imut. Setelah menjalin kasih selama 10 tahun, saya menikahi pacar saya ini, Stephanie Roselyn. Anda mungkin bingung, bagaimana kami bisa berpacaran sampai 10 tahun dan berlanjut ke pernikahan? Ya, inilah contoh komitmen, fokus, konsistensi, dan persistensi. Boleh percaya atau tidak, sejak awal pacaran saya sudah memutuskan untuk menikahinya. Saya bertanya langsung kepadanya apakah nanti ia mau menikah dengan saya dan ia berkata yes I do. Mengapa saya menanyakan tujuan akhir dari perjalanan hubungan pacaran kami ini? Ya, karena kalau tidak ada target yang jelas, hubungan ini akan hambar, biasa-biasa saja, dan besar kemungkinan akan berakhir begitu saja. Alasan lain yang tidak pernah saya ungkapkan selama ini adalah pandangan saya tentang masa pacaran sebagai satu bentuk investasi. Saya akan menghabiskan waktu, pikiran, perasaan, dan tenaga saya untuk membina hubungan sebaik-baiknya dengan pacar saya. Belum lagi, saya juga harus mengantar jemput, mentraktir nonton, makan, membelikan baju, pergi ke tempat wisata, dan masih banyak lagi. Nah, kalau bicara soal investasi, kita harus menghitung berapa ROI atau Return on Investment yang bisa diperoleh. Kalau sudah jelas akan merugi, saya tidak mau melakukannya. Nah, investasi ini saya lanjutkan setelah kami menikah. Dengan investasi bersama, kami mendapat keuntungan bersama. ROI-nya adalah 3 putri yang cerdas, baik, dan cantik. Orang bertanya, bagaimana kami bisa mempertahankan hubungan kami melewati berbagai badai dan hambatan, serta akhirnya bisa menikah? Jawabannya mudah. Kami memegang satu prinsip, yaitu bahwa esensi pernikahan bukanlah mencari pasangan yang tepat, tetapi bagaimana kita menjadi pasangan yang tepat. Prinsip ini kami pegang hingga saat ini dan seterusnya. Selesai SMA, saya masuk ke jurusan elektro di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Saat semester 3, saya sampai hampir OD, dan saat semester 10, hampir di DO. OD maksudnya ODW, alias keluar sendiri, karena bosan dengan materi yang diajarkan di bangku kuliah. Saya merasa tidak bisa menerapkan apa yang saya pelajari. Mengapa? Karena sejak kuliah, saya sudah berbisnis. Jadi saya merasa hasil bisnis saya lebih baik daripada kuliah. Sedangkan DO maksudnya drop out. Saya nyaris di DO bukan karena bodoh atau nilai saya jelek, tetapi karena tidak mengerjakan skripsi selama hampir 2 tahun. Saya begitu asyik berbisnis, padahal semua mata kuliah sudah saya selesaikan. Untungnya saya tidak sampai di DO karena saya mengerjakan skripsi dan akhirnya lulus dengan predikat cukup memprihatinkan. Setelah merampungkan kuliah, pada 1993,
saya membantu mengembangkan bisnis keluarga. Saya secara khusus disiapkan untuk meneruskan usaha tersebut. Namun jalan hidup saya berubah dan tidak seperti yang direncanakan. Di penghujung 1993, secara tidak sengaja, saya berkenalan dengan seseorang yang akhirnya mengubah arah perjalanan hidup saya. Ketika itu saya adalah seorang anak muda yang baru selesai kuliah dan sedang merencanakan pernikahan dengan Stephanie Rosalind, soulmate saya dan ibu luar biasa dari 3 putri kami. Perkenalan itu terjadi saat saya dan istri mengantar family ke seseorang untuk berkonsultasi. Ketika itu, family saya sedang dirundung masalah berat dan usahanya gagal total. Saat sedang stres berat, bingung, putus asa, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, orang ini memberi petunjuk yang mencerahkan dan akhirnya mengubah hidup family saya. Family saya ini sekarang tinggal di Jakarta dan menjadi pengusaha sukses. Hubungan saya dengan orang ini berlanjut. Tidak hanya sekedar kenalan biasa, tetapi berubah menjadi hubungan guru spiritual dan murid, ayah dan anak. Selama hampir 8 tahun, orang ini, R. Endro Sudirman, membimbing dan mengarahkan hidup saya. Saya ditempa dan dikembangkan dan akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Satu bekal paling berharga yang beliau berikan adalah cara menjalani hidup yang sejalan dengan kehidupan. Dulu, karena keterbatasan pemahaman dan level kebijaksanaan serta kesadaran yang masih hijau, saya sering membantah apa yang beliau ajarkan. Namun sekarang, apa yang beliau ajarkan itu justru saya bagikan di berbagai pelatihan yang saya selenggarakan, khususnya prinsip sukses dengan dasar impian, keyakinan, rasa syukur, kepasrahan, dan doa. Satu pesan bijak dari beliau yang selalu saya ingat hingga saat ini adalah, dalam hidup ada kehidupan. Kita harus bisa menemukan dan menghidupkan kehidupan ini di dalam hidup kita, agar kita bisa benar-benar hidup saat menjalani hidup dan tidak sekedar hidup-hidupan. Dengan kehidupan yang telah hidup di dalam hidup kita, kita bisa membantu orang lain untuk juga menemukan dan menghidupkan kehidupan di dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu hidup, benar-benar hidup, dan menjalani kehidupan mereka dengan sungguh-sungguh hidup, tidak sekedar hidup-hidupan dan hidup sejalan dengan kehidupan. Bagaimana? Anda pusing membaca kalimat di atas? Sewaktu pertama kali mendengar kalimat ini, saya pusing karena tidak mengerti sama sekali. Saat itu saya bertanya kepada beliau, Pak, itu artinya apa sih? Kok pakai kata hidup kok dibolak-balik? Saya mumet mendengar Bapak ngomong seperti itu. Dengan tersenyum bijak, beliau menjawab, nanti kalau sudah waktunya, Mas Adi akan tahu dengan sendirinya. Saya bertambah kesal mendengarnya. Bagaimana tidak? Sudah bingung dan minta petunjuk, malah dibilang nanti akan tahu sendiri. Ternyata benar, apa yang dikatakan oleh Bapak angkat saya ini, seiring dengan berjalannya waktu dan dengan semakin banyak hal yang saya pelajari dari Universitas Kehidupan, saya mengerti apa yang beliau maksud. Namun sungguh sayang, saya mendapat pencerahan itu justru setelah beliau berpulang. Ada satu lagi pesan yang selalu beliau katakan, yaitu papan tanpa tulis dan tulis tanpa papan. Kalimat ini cukup membuat saya pusing dan frustrasi, dan lagi-lagi beliau tidak bersedia menjelaskannya secara mendetail. Menurut beliau, segala sesuatu itu ada waktunya, tidak bisa dan tidak boleh dipaksakan. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Baru setelah mendalami teknologi pikiran, saya mengerti. Beliau ternyata bicara tentang pikiran bawah sadar, sungguh dahsyat. Nah, pembaca, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kehidupan dalam hidup? Cukup lama saya merenung untuk menemukan jawabannya. Akhirnya, semua menjadi jelas saat saya bertemu dengan Stephen Covey dalam acara peluncuran buku The 8 Habits di JCC Jakarta beberapa waktu lalu. Ada satu pesan yang sangat membekas di hati saya. Cukup lama saya merenung untuk menemukan jawabannya. Akhirnya semua menjadi jelas saat saya bertemu dengan Stephen Covey dalam acara peluncuran buku The 8 Habits di JCC Jakarta beberapa waktu lalu. Ada satu pesan yang sangat membekas di hati saya saat Covey berkata, "Find your inner voice and then inspire others to find theirs." Dalam bahasa Indonesia, temukan suara hatimu dan bantu orang lain untuk menemukan suara hati mereka. Mengapa kalimat ini sangat berkesan bagi saya? Ya, karena apa yang dikatakan oleh Covey itu
sama persis dengan yang telah diajarkan oleh Bapak Indro Sudirman kepada saya. Temukan dan hidupkan kehidupan dalam hidupmu dan bantu orang lain menemukan dan menghidupkan kehidupan di dalam hidup mereka. Pada 1994, saat membaca buku Awaken the Giant Within karya Anthony Robbins, ada latihan yang meminta kita, pembaca buku, untuk menuliskan impian. Saya mengerjakan latihannya dan menuliskan impian-impian saya. Ternyata, apa yang saya tulis tanpa saya sadari mengubah arah hidup saya. Pada 2002, saya pergi ke Las Vegas, Amerika dan mendalami Accelerated Learning di The Accelerated Learning Institute and Training Center atau ALI. Masih di tahun yang sama, saya mengambil diploma atau D2 pendidikan anak dini usia di The Modern Montessori International London. Pada 2003, saya bertemu dan belajar langsung one-on-one dengan pakar Transformational Thinking, Dr. Bill Gould, yang sekarang menjadi sahabat dekat saya. Karir saya sebagai penulis diawali pada 2003. Ketika itu, saya menulis 2 buku, Born to be a Genius dan Genius Learning Strategy. Selanjutnya, pada 2004, saya kuliah S2, Manajemen Pendidikan di UNESA, atau Universitas Negeri Surabaya, yang dulu dikenal dengan IKIP Surabaya. Pada 2005, saya menulis 3 buku, yaitu Apakah IQ Anak Bisa Ditingkatkan, Manage Your Mind for Success, dan Hypnosis the Art of Subconscious Communication. Pada tahun yang sama, November 2005, saya dan istri berangkat ke Lugano, Swiss, dan belajar tentang teknologi pikiran Brainwave One langsung dari penemunya, Profesor Dr. Sean Adam di The Alpha Learning Institute. Seiring dengan perkembangan pengetahuan saya mengenai teknologi pikiran, pada 2006 saya menulis 3 buku, Becoming a Money Magnet, Kesalahan Fatal dalam Mengejar Impian, dan Hypnotherapy, The Art of Subconscious Restructuring. Pada tahun yang sama, saya juga menyelesaikan studi S2 dengan predikat cum laude. IPK saya tertinggi dan saya mendapat penghargaan sebagai lulusan terbaik. Setelah mempertimbangkan berbagai hal dan mendapat dorongan yang kuat dari pembimbing S2 saya, Profesor Made Bidarta dan Prof. Yati Merianto, pada 2007 saya meneruskan pendidikan ke S3 Manajemen Pendidikan di UM atau Universitas Negeri Malang atau IKIP Malang. Pada tahun yang sama, saya menulis 4 buku, Cara Jenius Menguasai Tabel Perkalian, 5 Principles to Turn Your Dreams into Reality, Kesalahan Fatal dalam Mengejar Impian 2, dan The Secret of Mindset. Karir saya sebagai pembicara publik diawali pada 2002. Saat itu saya berbicara di Hotel Santika, Jakarta bersama pakar pendidikan Dr. Arif Rahman. Dalam hal ini, saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan dari penerbit Gramedia Pustaka Utama atau GPU yang telah membantu, mendorong, dan mengorbitkan saya ke pentas nasional. Dukungan yang mereka berikan sungguh luar biasa dan terus berlangsung hingga saat ini. Pada 2007, saya mendapat dukungan melakukan roadshow seminar The Secret of Mindset di 14 kota di Indonesia. Tanpa dukungan mereka, saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Saya adalah pembicara yang dibesarkan oleh GPU. Itulah sebabnya, walaupun sering mendapat tawaran dari berbagai penerbit lain untuk menerbitkan buku melalui mereka, dengan royalti dan diskon pembelian langsung yang jauh di atas yang diberikan oleh GPU, saya tetap tidak mau. Bagi saya, hubungan saya dengan GPU bukan sekedar hubungan penerbit-penulis. Hubungan ini sudah selayaknya keluarga. Setelah berkecimpung beberapa saat sebagai pembicara publik, saya memutuskan untuk menjadi pembicara khusus di bidang mindset. Selanjutnya, saya menyelenggarakan berbagai seminar publik dan in-house training. Pelatihan yang sangat diminati oleh publik adalah Supercamp, Becoming a Money Magnet, dan Born to be a Genius. Saat ini, saya sudah tidak menyelenggarakan workshop Supercamp, Becoming a Money Magnet, sedangkan seminar Becoming a Money Magnet masih rutin saya selenggarakan. Sebagai pengganti Supercamp, Becoming a Money Magnet, saya mendesain materi pelatihan yang jauh lebih efektif, lebih dalam, dan sejalan dengan perkembangan pengetahuan saya di bidang teknologi pikiran, dan saya beri nama Quantum Life Transformation. QLT juga dilengkapi dengan pembelajaran jarak jauh, QLT e-learning,
E-learning ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pembaca buku untuk belajar langsung dengan saya melalui internet dan web conference. Selain workshop Quantum Life Transformation, saya juga menyelenggarakan pelatihan 100 jam sertifikasi hipnoterapis melalui Lembaga Quantum Hypnosis Indonesia. Sudah banyak lulusan yang dihasilkan melalui pelatihan ini. Mereka berpraktik sebagai hipnoterapis profesional dan telah membantu banyak orang mengatasi masalah mereka. Berita yang sangat menggembirakan, materi pelatihan Quantum Hypnosis Indonesia kini resmi diajarkan di Magister Psikologi Universitas Surabaya atau UBAYA dengan standar 100 jam tatap muka di kelas seperti selama ini saya lakukan. Inilah kali pertama materi pelatihan hipnoterapi 100 jam diajarkan secara resmi di Fakultas Psikologi Universitas ternama di Indonesia. Masih ada pelatihan lain seperti Quantum Life Transformation Weekend yang diadakan dalam kolaborasi dengan beberapa pembicara terkenal yang merupakan praktisi andal di bidangnya. Saya juga menyelenggarakan Quantum Success for Teenagers dan Quantum Success for Students, juga memproduksi berbagai CD audio untuk membantu pengembangan potensi diri pendengarnya hingga tingkat yang optimal. Untuk jelasnya Anda bisa mengunjungi www.adiwgunawan.com dan www.glti.com. Mengapa saya menceritakan sekilas tentang hidup saya kepada Anda? Karena tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa saya akhirnya menjadi seorang penulis buku, pembicara publik, terapis, pendidik, dan bahkan dosen psikologi. Hampir semua rekan relasi bisnis dan famili saya bingung. Mana mungkin seorang pengusaha berlatar belakang sarjana elektro bisa banting setir dan masuk ke dunia pendidikan, public speaking, dan penulisan buku. Kalau menilik kembali apa yang telah saya lakukan pada 1994, semua akan menjadi jelas. Pada waktu itu, saya menyempatkan waktu khusus untuk menuliskan impian-impian saya. Kini, hampir semua yang saya tulis saat itu telah menjadi kenyataan. Saya menjadi seperti sekarang karena saya memutuskan apa yang ingin saya jalani, apa yang ingin saya capai dalam hidup saya di masa depan. Jika tidak secara sadar merancang hidup saya saat ini pasti sedang sibuk mengembangkan usaha, bergelut sebagai pengusaha yang meneruskan tradisi keluarga. Lalu apakah saya banting setir karena bisnis kami merugi? Oh tidak, sama sekali tidak. Bisnis saya justru berkembang pesat. Saat ini usaha tersebut dipegang oleh istri saya. Saya lebih fokus dan suka dengan dunia pendidikan dan pemberdayaan potensi manusia secara holistik dan transendental. Pertanyaannya sekarang adalah, jika masa depan adalah potensi dan bisa kita raih, mengapa ada begitu banyak orang yang telah menetapkan impian mereka, telah menyusun peta sukses atau peta perjalanan hidup, dan telah sungguh-sungguh bekerja keras untuk mencapai impian mereka, tetapi tetap tidak sukses? Apa yang salah dengan mereka? Harap bersabar, jawaban atas pertanyaan tersebut akan Anda temukan di bab selanjutnya. Sebelum itu, baca dulu puisi berikut ini. Life is an opportunity, benefit from it. Life is beauty, admire it. Life is bliss, taste it. Life is a dream, realize it. Life is a challenge, meet it. Life is a duty, complete it. Life is a game, play it. Life is a promise, fulfill it. Life is sorrow, overcome it. Life is a song, sing it. Life is a struggle, accept it. Life is a tragedy, confront it. Life is an adventure, dare it. Life is luck, make it. Life is too precious, do not destroy it. Life is life, fight for it. Mother Teresa.